Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga saudara-saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas berkat pimpinan Tuhan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah kalau angka 666 adalah lambang binatang atau setan yang kita sudah pelajari di video sebelum ini, apakah tanda atau lambang kekuasaan Tuhan? Jangan kemana-mana karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Kasih-Mu yang nyata tak akan berakhir, mengasihiku sebelum ku lahir. Yeskiel 20 ayat 12 firman Tuhan berkata, hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi tanda peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Dalam Keluaran 31 ayat 17 firman Tuhan juga berkata, antara aku dan orang Israel maka inilah suatu tanda peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Saudara-saudari, dalam ayat-ayat yang baru dibaca sebentar tadi, Tuhan mengatakan bahwa Dia memberi kita Sabat sebagai tanda yang mulia dari kuasa-Nya dalam menciptakan dan kuasa-Nya untuk menguduskan atau menyelamatkan kita. Di dalam Alkitab, kata metrai atau tanda atau lambang, tanda perjanjian, peringatan, digunakan silih berganti dengan arti yang sama. Kita boleh lihat itu dalam Kejadian 17 ayat 11 dengan Roma 4 ayat 11 dan Wahyu 7 ayat 3 dengan Yeskiel 9 ayat 4. Tanda Tuhan, Sabat, melambangkan kekuasaannya yang kudus untuk memerintah sebagai pencipta dan penyelamat. Wahyu 7 ayat 1 hingga 3 kalau kita baca di sana mengatakan tanda itu akan dituliskan pada dahi umatnya. Dahi itu di balik dahi ada otak kita, ada pikiran kita, ada akal budi kita. Kita boleh lihat di dalam Ibrani 10 ayat 16. Ibrani 4 ayat 4 hingga 10 juga menegaskan bahwa apabila kita memasuki perhentiannya, yaitu menerima keselamatan Tuhan, kita juga harus menguduskan Sabat hari ke-7-nya sebagai lambang atau tanda keselamatan. Pengudusan Sabat yang benar melambangkan bahwa seseorang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mau mengikuti kemanapun disuruh. Karena tanda atau wewenang dan kekuasaan Tuhan adalah hari Sabatnya yang kudus, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tanda binatang itu adalah musuh Tuhan, adalah sebuah hari yang dipercayai sebagai hari yang kudus. Pertanyaannya, apa ada cara untuk membuktikan bahwa gereja memiliki kuasa untuk mendirikan tugu peringatan ajaran-ajarannya? Dalam buku Stephen Kennan A Doctrinal Catechism mengatakan, andai ia tak memiliki kuasa itu, ia tidak mungkin berhasil melakukannya di mana semua religionis modern sepakat dengannya. Ia tidak mungkin berhasil membuat pemeliharaan Sunday hari pertama menggantikan pemeliharaan Sabtu hari ke-7. Sebuah perubahan yang tidak memiliki otoritas Alkitab. Ini adalah kutipan dari salah satu katekismus Katolik. Saudara-saudari, Alkitab sudah menubuatkan bahwa Antikristus di Daniel 7 ayat 25 akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Kepausan mengubah hukum Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, membuang hukum kedua yang melarang manusia menghormati patung. Yang kedua, memperpendek hukum keempat yaitu Sabat dari 77 kata menjadi sangat sedikit. Hukum yang sudah diubah, kepausan berbunyi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau ditulis begini, hari Sabat bisa berarti hari apapun.
Ketiga, membelah hukum ke-10 menjadi 2 bagian. Jadi ia, yaitu kepausan, mengubah waktu dan hukum. Jelas dalam Daniel 7:25. Waktu yang diubahnya adalah dia mengubah waktu untuk bersabat dari hari ke-7 Sabtu menjadi hari pertama Ahad, Sunday. Yang kedua, dia mengubah perhitungan waktu Tuhan bagi pembukaan dan penutupan Sabat. Gantinya menghitung hari Sabat dari matahari terbenam Jumat sore hingga matahari terbenam Sabtu petang, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan dalam Imamat 23 ayat 32. Kepausan mengadopsi kebiasaan Roma kafir yang menghitung hari dari tengah malam hingga tengah malam. Mari kita perhatikan kutipan dari Katekismus Katolik. Ada pertanyaan di sini. Hari apa hari Sabat itu? Jawaban, Sabtu adalah hari Sabat. Pertanyaannya lagi, kenapa kita kuduskan hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Ada jawaban. Kita menguduskan hari Minggu gantinya hari Sabtu karena Gereja Katolik memindahkan kekudusan hari Sabtu ke Minggu. Ini dari buku Peter German, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, St. Louis B. Horde Book. Berikut pernyataan dari Vatikan pula. Dikatakan di sana, gereja ada di atas Alkitab. Dan pemindahan pengudusan Sabat dari Sabtu ke Minggu adalah bukti positif dari fakta ini. Dari buku The Catholic Record, London, Ontario, Canada, 1 September 1923. Ada lagi buku dari Library of Christian Doctrine yang bertajuk Why Don't You Keep Holy the Sabbath Day? London, Burns and Oates, halaman 3 dan 4. Dikatakan di sana, Anda orang Protestan dan Anda mengaku mengikuti Alkitab dan hanya Alkitab saja. Tapi dalam masalah yang begitu penting seperti pengudusan 1 hari dari yang 7 sebagai hari kudus, Anda menentang kata-kata Alkitab yang sangat jelas dan menempatkan suatu hari lain menggantikan hari yang diperintahkan Allah. Perintah untuk menguduskan hari ke-7 adalah salah satu dari 10 hukum. Anda yakin bahwa ke-9 lainnya masih berlaku. Siapa yang memberi Anda wewenang untuk mengubah hukum ke-4? Jika Anda konsisten dengan prinsip Anda, jika Anda benar-benar mematuhi Alkitab dan Alkitab saja, Anda seharusnya bisa menunjukkan satu bagian saja dari perjanjian baru yang mengatakan hukum ke-4 sudah diubah. Beberapa amaran daripada Tuhan mengenai hal ini. Tuhan mengamarkan para pemimpin agama agar jangan menyebabkan umat tergelincir dengan mengatakan bahwa ada bagian dari 10 hukum Tuhan yang tidak penting. Melihat 2 ayat 7-9. Misalnya, ada beberapa pendeta yang mengajarkan tidak jadi soal hari apa kamu kuduskan. Yang kedua, Tuhan mengamarkan orang-orang yang menginginkan pemimpin mereka untuk mengajarkan dongeng-dongeng indah dan bukannya kebenaran tentang hukumnya. Yesaya 39 dan 10, 1 Timotius 4 ayat 7, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 Ibrani 2 ayat 1. Yang ketiga, Tuhan mengamarkan orang-orang terhadap hati yang membatu akibat menolak kebenaran hukumnya. Zakaria 7:12, Ibrani 3:8, 15, Ibrani 4 ayat 7. Yang keempat, Tuhan mengamarkan orang-orang yang mengatakan bahwa kelihatannya aneh atau asing untuk mematuhi 10 hukum. Misalnya, berhenti bekerja pada hari Sabtu. Hosea 8:12. Yang kelima, Tuhan mengamarkan para pemimpin agama yang menolak mengabarkan tentang nubuatan akhir zaman. Dalam Yesaya 29 ayat 10 dan 11. Yang keenam, Tuhan mengamarkan bahwa para pemimpin agama yang mengajarkan tak ada perbedaan antara hal-hal yang kudus, misalnya hari Sabat Tuhan yang kudus yaitu hari Sabtu, dan hal-hal biasa seperti hari Minggu akan menghadap api murkanya. Yeskiel 22 ayat 26 dan 31. Tentang ini kita boleh baca dalam Wahyu 13 ayat 16. Dahi melambangkan pikiran. Dalam Ibrani 10 ayat 16 juga. Seseorang diberi tanda di dahi jika dia memilih untuk menguduskan hari Minggu. Tangan melambangkan perbuatan. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Seseorang diberi tanda di tangan bila dia bekerja, melakukan pada hari kudus Tuhan, Sabat, Sabtu. Atau ikut-ikutan berhenti bekerja pada hari Minggu karena alasan praktis, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Tanda meterai baik dari Tuhan maupun dari binatang itu tidak terlihat oleh mata jasmani. Pada dasarnya, meterai Tuhan itu adalah Sabtu, Sabat. Tanda binatang pula, Minggu atau Ahad. Walau tak bisa dilihat orang lain, Tuhan tahu siapa yang memiliki tanda yang mana. 2 Timotius 2 ayat 19. Dikatakan di sini orang-orang yang memiliki meterai Tuhan atau tandanya atau sabatnya, pada dahi mereka akan masuk surga.
dalam Wahyu 7 ayat 3. Yang kedua, orang-orang yang telah menolak binatang itu atau patungnya dan yang menolak menerima tanda atau namanya pada dahi mereka akan masuk surga. Wahyu 15 ayat 2. Orang-orang yang mau mengikuti anak domba kemanapun dituntun, percaya padanya 100% dalam segala hal, juga akan berada di sana. Wahyu 14 ayat 4. Saudara-saudari, maukah Anda memutuskan untuk mulai menguduskan hari Sabat ketujuhnya, yaitu Sabtu, sebagai hari kudusnya dan mengikutinya kemanapun dia menuntun Anda? Jawablah itu di dalam hati kita kepada Tuhan. Bertemulah kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.